Lapangan Simpang 5 Gumul tak ubahnya lautan manusia. Puluhan ribu jemaah antusias melantunkan salawat dengan dipimpin Habib Ali Zainal Abidin Assegaf bersama Gus Kausar dari Pondok Pesantren Plosok. Doa dari para jemaah tadi malam diharapkan bisa membawa keberkahan bagi Kabupaten Kediri. Sementara itu, Habib Lutfi bin Yahya yang dijadwalkan hadir melakukan tausiah secara daring. Di depan jemaah, tokoh karismatik itu menyebut tausiah kebangsaan sangat diperlukan karena menurunnya kecintaan akan bangsa dan negara. Begitu juga dengan kirab kebangsaan. Kata Habib Lutfi yang disiarkan secara virtual, kita wajib menjaga persatuan dan kesatuan. Jangan pernah memberikan celah seujung rambut pun kepada oknum-oknum yang akan memecah belah bangsa dan umat. Tausiah kebangsaan yang dihadiri Bupati Hanindito Himawan Pramana, jajaran Forkopimda Kabupaten Kediri, ulama dari Kediri dan puluhan ribu jamaah itu menjadi bagian rangkaian peringatan Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1219. Sebelum tausiah kebangsaan ini digelar, pagi harinya diadakan acara kirab kebangsaan atau kirab merah putih yang diikuti 4.539 orang peserta dari berbagai elemen masyarakat dan organisasi kepemudaan. Dalam kirab itu, peserta membawa bendera merah putih berukuran besar. Menurut Habib Lutfi, kirab bukan sekedar membawa bendera merah putih. Lebih dari itu, kirab merah putih untuk mengingatkan bagi semua kandungan yang ada dalam merah putih, yakni kehormatan, harga diri, dan jati diri bangsa. Bila mana kita merasa ada kehormatan pada diri bangsa ini, harga diri dan jati diri bangsa ini pasti akan menghindarkan dari hal-hal sesuatu yang akan meruntuhkan kecintaan kami kepada bangsa dan tanah air ini. Tanahku yang ku cintai, tapi semua putra putri Indonesia sopan santun berakhlak mulia, Pancasila ada dalam dada, jaya selalu Indonesia Raya. Indonesia, anak mulia, Pancasila ada dalam dada, Indonesia banyak suku dan bahasa, kekayaan yang harus kita jaga. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wa imamil mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin قمر الوجود في هذا اليوم وفي كل يوم وفي يوم الموعود سرا وجهرا في الدنيا والأخرى وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد.
Puji syukur kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala malam hari ini atas perkenan izin dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bermujalasah, bermuajah dalam rangka memperbanyak sholawat serta salam kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan harapan mudah-mudahan berkah sholawat Kediri aman, berkah sholawat Kediri semakin diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkat sholawat Kediri dijauhkan dari musibah, berkat sholawat Kediri dijauhkan dari bala, berkat sholawat insya Allah Kediri ekonominya semakin meningkat, pendidikannya semakin baik, akhlaknya semakin baik, semakin sejahtera, semakin diberkahi oleh Allah. Allahumma amin. Dan mudah-mudahan seluruh pejabat pemerintahan baik TNI maupun Polri dan sipil, dari TNI juga yang ada di Kabupaten Kediri, beliau-beliau semua diberikan kesehatan zahiran wa batinan oleh Allah. Bapak Bupati beserta seluruh jajarannya diberikan kemudahan dalam tugasnya, diberikan kekuatan dalam tugasnya, dan diberikan kesuksesan dalam tugas yang menjadikan Kediri semakin baik, dan semakin baik. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan seluruh hadirin yang hadir malam hari ini hajatnya, doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan seluruhnya yang hadir insyaallah pulang dari majelis ini nanti dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mobil khusus hajatnya para jombloan dan jombloati. Biasanya Pak Bupati Zahirmannya itu banyaknya jomblo-jomblo biasanya. Berkat sholawat insya Allah bertemu dengan jodohnya yang soleh dan soleha. Sing tuwa aja melu amin. Sing nom-nom wae sing. Saudara Nabi Muhammad. Monggo sareng-sareng malam hari kita ajak semuanya yang hadir bareng-bareng, jangan nonton sholawat tapi sareng-sareng derek maos sholawat. Sing banter, sing semangat, insya Allah malam hari ini wajah kita satu persatu dipandang oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ala Nabi Muhammad. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli. Semuanya salawat sing banter bareng-bareng. Ya Rabbi salli. Allah Allah Ya Rabbi salli alaihi wasallim, Ya Rabbi salli Ya Rabbi salli alaihi wa sallim Ya Rabbi ballighul wasila, Ya Rabbi khussah bil fadila, Ya Rabbi warḍani sahabah Ya Rabbi warḍa
عشقا فأتيت إلى حبيبي فحدا يا كلام ورفقا صلي على محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي السلام عليك يا الله السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فعشرك قلب بالحق تعلق وبغار حراء تعلق يبكي يسأل خالقه فأتاه الوحي فعشرك اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله صل وسلم عليه عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله يا رسول الله السلام عليك أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي أحمد يا حبيبي السلام عليك يا طبيبي السلام على المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك السلام عليك أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام يوم الزحام اشفع اشفع لنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا كل كل القلوب إلى الحبيب تميل
كل القلوب إلى الحبيب تميل ومعي بذلك شاهدون ودليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل هذا رسول الله هذا حبيب الله هذا المصطفى هذا لرب العالمين خليل Semuanya bareng-bareng. Al-Madad Ya Rasulullah.
تجلى كدر سيدي أجرنا من النار بجاحك يا رسول اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما
تنفرج وتقضى به الحوائج وتنال به المطالب Kemerdekaan yang diraih bangsa Indonesia menurut Habib Lutfi diperoleh dengan perjuangan yang berdarah, bukan karena hadiah. Perjuangan para pendahulu dalam menjunjung kehormatan, harga diri dan jati diri bangsa sudah sepatutnya untuk dijaga. Kita sadar apa yang ada di dalam merah putih adalah kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azizil wadud. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad sirri hayatil wujud wa sababil a'zam likulli mawjud. Afdal likulli abin wa afdal likulli maulud. Sahibu syafa'atil udma alil asma wa maqamil mahmud wa ala alihi wa sahbihi ila yaumin ma'ud. Amma ba'du. Hadratil muhtaram al-mukarramun, para sesepuh, bini sepuh, para alim ulama, para habaib yang selalu wajib untuk mencintainya. Maaf apabila saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tidak berarti mengurangi hormat ta'zim al-fakir kepada para sesepuh tadi. Juga yang saya hormati dan saya banggakan bapak-bapak dari Forkominda, Bapak Bupati, Bapak Dandim, Bapak Kapolres, dan bapak-bapak dari instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan. Dan yang saya hormati Pak Camat, Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek beserta jajarannya, dan bapak-bapak serta adik-adikku yang mengikuti dalam rangka kirab merah putih serta tausiah kebangsaan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pada waktu sekarang ini tausiah kebangsaan sangat diperlukan karena sebagian melenturnya merasa Handar Beni memiliki nasionalisme atau menurunnya kecintaan kepada bangsa dan tanah airnya. Kirab bukan sekadar membawa merah putih, tetapi dengan adanya kirab merah putih untuk meningkatkan dan mengingatkan kepada kita semuanya apa yang ada di dalam merah putih sendiri, sekalipun tidak ada tulisan satu huruf pun, tetapi kandungannya yang sangat luar biasa. Di antara kandungan yang ada di dalam merah putih tersebut, yang pertama, kehormatan
kehormatan bangsa. Yang kedua, harga diri bangsa. Yang ketiga, jati diri bangsa. Bila kita sadar dan kita mau mengingat kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa yang telah dirintis oleh sesepuh, bini sepuh dan pendiri bangsa ini atau pendiri negara ini, kehormatan yang selalu menuntut, harga diri yang selalu menuntut, maka para beliau pendiri bangsa tersebut tidak mau kalau negerinya dijajah pada waktu itu. Maka para sesepuh kami dari bangsa yang sangat mempunyai harga diri sehingga melahirkan jati dirinya, kehormatan yang ada pada diri bangsa tersebut, berusaha untuk menegakkan kembali sang saka merah putih. Berkibarnya sang saka merah putih penuh berdarah, penuh perjuangan. Karena kemerdekaan yang kami raih adalah berdarah, bukan hadiah. Maka apabila kita selaku anak bangsa yang telah mempersiapkan dirinya untuk generasi penerus yang tidak akan mengecewakan para leluhurnya, para tokoh-tokoh pendiri bangsa ini, pendiri negeri ini, pasti akan bercita-cita tidak akan mengecewakan para beliau. Itu diantaranya mengapa kita harus selalu mengingatkan dengan kirap merah putih. Bila mana kita merasa ada kehormatan pada diri bangsa ini dan harga diri, jati diri bangsa ini, pasti kita akan menghindarkan dari hal-hal sesuatu yang akan meruntuhkan kecintaan kami kepada bangsa dan tanah air ini. Karena yang selalu membentengi dan membekali selalu harga diri melekat di dadanya, jati diri melekat di dadanya, kehormatan yang selalu dijaga. Jangan sampai kehormatan telah dikotori oleh hal-hal sesuatu yang akan merapuhkan bangsa ini. Maka dari itu, tausiah kebangsaan apabila kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan dari dua yang baik, ialah Nabi Allah Adam alaihissalam dan Siti Hawa, yang melahirkan suku bangsa, lita'arafu, untuk saling mengenal. Bukan yang saling mengenal itu melihat face, wajah, kulit berwarna, bukan itu. Tapi tanah-tanah yang terhampar telah diberikan kepada bangsa-bangsa seperti tanah Timur Tengah atau tanah Arab, Cina, India, Asia sampai Afrika dan Eropa dan lain sebagainya. Pemberian siapa tanah tersebut?
adalah pemberian dari Yang Maha Kuasa. Untuk siapa? Untuk suku bangsa yang telah diciptakan. Kita mengenal tersebut atau tidak? Kalau kita mengenal semuanya itu pemberian Allah Subhanahu wa taala, pasti yang pertama kita akan mensyukuri. Tapi tidak cukup mensyukuri, hanya ucapan dengan alhamdulillah. Buktikan kalau kita orang yang mengerti bersyukur, pasti akan menjaga segala pemberian Allah. Untuk apa? Untuk bekal menjalankan perintahnya, untuk bekal kita semuanya dalam menjalankan sesuatu yang baik, sehingga menjaga tanah airnya masing-masing. Itulah diantara lita'arafu, untuk saling mengenal. Kami bangsa Indonesia tidak terlepas tanah air kita yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana kita mengenal tanah air kita? Sejauh mana kita mengenal apa yang ada di dalam bumi pertiwi ini? Sejauh mana pula kita mensyukuri? Maka dari itu, apabila kita mengenal atau lita'arafu yang dibekali dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan menumbuhkan juru damai di dunia ini yang melahirkan perekat-perekat bangsa, perekat-perekat umat. Maka dari itu kita kembangkan untuk mengenal khususnya negeri tercinta ini, bahwa kemerdekaan yang kita raih adalah yang pertama dimulai dari orang-orang yang mengerti harga diri, jati diri, kehormatan bangsanya. Lahirlah regenerasi dari mulai para wali pendahulu dan para sholihin pendahulu, para tokoh-tokoh pendahulu, melahirkan regenerasi. Muncullah di antaranya Wali Sembilan, bagaimana hebatnya perlawanan terhadap Portugis. Selanjutnya diteruskan perjuangan oleh Kanjeng Sultan Agung, dan selanjutnya sampai kepada Pangeran Diponegoro, Kiai Mojo, Sentot Parwirodirjo, Tengku Umar, Cek Ditiro, Singamangaraja, dan tokoh-tokoh bangsa ini yang menunjukkan syukurnya kepada Allah, yang menunjukkan harga dirinya, yang menunjukkan jati dirinya dan kehormatan bangsanya. Maka dari itu sudah wajar dan selayaknya apabila kami selalu tidak akan melupakan dengan kirap merah putih, karena kita sadar apa yang ada di dalam merah putih adalah kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa. Kami kagum kepada sesepuh para pendahulu. Kalau di tempat kita, khususnya Pekalongan, tapi juga di Jawa khususnya, mungkin di pulau-pulau yang lain di Indonesia ini pada umumnya, kalau membuat rumah, sebelum dipasang reng dan usuk, kebiasaan atau budaya atau culture, tapi yang mengandung filosofi yang tinggi, di antaranya ada janur, ada tebu, ada padi, ada kelapa, pisang. Tidak cukup dari itu saja. Bahkan ketika mau memasang merah putihnya dengan ingkung atau panggang ayamnya, bacaan berjanji, bacaan syaraful anam, bacaan maulud tiba, azab, dan membaca semtud duror. Lain dari itu, membaca manakib, kisatul para aulia,
khususnya Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, atau membaca Pat yang di dalamnya kaya penuh dengan sejarah-sejarah para leluhur kita. Di antaranya, mengapa kita selalu ketika membuat rumah harus dihiasi dengan janur? Pada waktu itu penjajah, setiap instansi pemerintahan pasti akan mengibarkan bendera Hindia Belanda di setiap instansi pemerintahan pada waktu itu. Namun bagaimana kesepuan-kesepuan kita menanamkan harga diri, jati diri, kehormatan dirinya, dan menanamkan rasa handarbeni kepada Republik ini, beliau tidak kalah. Bagaimana memasang merah putih di dalam setiap rumah-rumah yang akan dibangunnya atau telah dibangunnya. Belanda tidak akan mencurigai karena dianggap culture atau budaya. Padahal penanaman merah putih yang di dalam rumahnya akan selalu memberikan pandangan-pandangan kepada setiap generasinya, khususnya keluarganya, begitu hebatnya. Perlu kita ketahui dalam filosofinya bahwa ketika memasang reng ataupun usuk dan gentengnya, ada yang 1 minggu, ada yang lebih, musim kemarau ataupun musim hujan. Yang kita perhatikan di antaranya janur yang cantik kuning yang bagus sekali, bila kena panas harian pasti akan layu dan berubah warna. Tebunya pun juga sama, padinya pun warnanya juga berubah. Kelapa, pisang sama, pisangnya akan matang, semuanya akan berubah. Tapi saya kagum, sekalipun itu semuanya berubah, merah putih yang telah kita tanamkan di dalam merah putih dalam rumah tidak akan luntur, tidak akan layu. Saya bangga apabila bangsa ini tidak mudah terpengaruh dengan sesuatu apapun yang akan menggoyahkan keutuhan NKRI. Harga mati pasti akan didengungkan untuk kita semuanya. Itulah yang bisa kita ambil filosofi dalam membentuk atau membangun setiap rumah pada waktu itu. Maka dari itu, kita kewajiban menjaga kesatuan persatuan. Jangan memberikan celah seujung rambut pun kepada oknum-oknum yang akan memecah belah bangsa dan umat ini. Terakhir, cuma saya hanya bisa mengatakan dan bertanya, wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Pasti kita akan menjawab. Kalau kita mempunyai harga diri, dengan tegas akan menjawab, tidak. Itu jawaban anak bangsa yang akan meneruskan dan akan menjaga keutuhan Republik Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Kediri Hanindito Himawan Pramana yang akrab disapa Mas Dito berharap acara tausiah kebangsaan yang disampaikan Habib Lutfi bin Yahya semakin mengingatkan akan pentingnya nilai-nilai luhur kebangsaan. Sebagaimana disebutkan Habib Lutfi dalam tausiahnya, bangsa ini berdiri melalui perjuangan berdarah-darah, sehingga sudah seharusnya sebagai generasi penerus untuk tidak mengabaikan apalagi melupakan perjuangan itu. Hormati bangsa dan jati diri bangsa Indonesia, serta junjung budaya bangsa kita setinggi-tingginya. Mari kita jaga NKRI agar selalu kondusif, tentram, dan damai. Berikutnya, kita akan mendengarkan bersama-sama tausiah nasihat yang akan disampaikan oleh beliau guru kita, Gus Kautsar. Kepadanya, waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah
سيدنا ومولانا محمد ابن عبد الله من اصطفاه واجتباه للنبوة والرسالة وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد لا حول ولا قوة إلا بالله. سادة الكرماء حبائبنا الأعزاء وفي مقدمتهم شيخنا ومربي أرواحنا الحبيب لطفي بن علي بن هاشم بن يحيى وابنه المكرم الحبيب زين العابدين sedaya para kiai, para masyayikh, para sesepuh, wabil khusus kakak kawula Kiai Ifatul Lataif Ibnu Syekh Zainuddin Jazuli. Hubbul waton, mencintai tempat di mana kita dilahirkan, tempat di mana kita tumbuh berkembang, tempat di mana kita dibesarkan. Ini adalah sunnati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perilaku yang memang benar-benar dilakukan oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf ya. Jadi kalau ada beberapa orang kemudian berkomentar bahwa mencintai negara itu tidak memiliki dasar, tidak sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, apa mereka lupa bahwa hampir semua kitab-kitab hadis, khususnya Bukhari, Muslim menampilkan ketika hadis bad'il wahyi, ketika hadis menceritakan kapan dimulainya wahyu turun, itu Rasulullah sempat diantar oleh istri tercintanya Dewi Khadijah, nenek panjenengan Bib. Iya, neneknya Mbah Habib. Dan mungkin ketampanan beliau karena ada darah Sayyidah Khadijah al-Kubra, diantarkan kepada sepupunya Corawai Dewi misanane namanya Waraqah bin Naufal. Kemudian Waraqah bin Naufal sebagai ulama Yahudi, sebagai rahib, beliau sebagai pendeta, beliau memastikan bahwa Rasulullah adalah utusan Allah Subhanahu wa taala, dan yang mendatangi beliau adalah namus, adalah malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau menceritakan tantangan-tantangan yang akan dihadapi oleh Rasulullah. Rasulullah sama sekali tidak komentar, tenang. Ketika dikatakan Rasulullah akan dibuli oleh Quraisy, akan dicaci maki, dilempari kotoran dan lain sebagainya, Rasulullah tenang. Sampai kemudian ketika disampaikan, nanti pasti kamu akan saya bantu ketika kamu sudah diusir oleh kaummu dari Makkah ini. Kamu pasti akan mendapatkan bantuan saya ketika kamu diusir, dikeluarkan dari negeri tercinta Makkah ini. Itu langsung Rasulullah beraksi. Kan laitani hayyan hina yuhrijuka qaumuk, langsung Rasulullah langsung komentar, awa muhrijiyahum, apakah mereka akan mengusir saya? Ini menunjukkan secara basyariyah, apa ya basyariyah bahasane? Napa nggih? Secara naluri Rasulullah sangat keberatan untuk kemudian meninggalkan tanah airnya. Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma meriwayatkan ketika Rasulullah keluar dari gua. Jadi haraja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil ghar lailan muhajiran khaufat talab. Beliau keluar dari gua itu tengah malam,
Oh gini, haraja min ghairi tariq lailan muhajiran khaufat tolab. Beliau keluar kemudian menuju jalur yang tidak semestinya. Jadi jenengan ini Beb, ini solawatan di apa namanya? Badan niki lho apa jenenge simpang apa lek ngarane? Simpang 5 Gumul. Kalau dari kota mau ke Pare, mau ke wilayahnya Mas Agung itu sebagai Pak Kapolres itu, panjenengan harusnya lewat sini. Lah artinya Rasulullah itu harusnya dari Mekah ke Madinah itu harusnya jalurnya sini, katakan begitu. Tapi karena menghindari kejaran Quraisy, beliau keluar dari jalur utama. Tapi ketika beliau sudah kembali ke jalur utama, kebetulan beliau berada di Juhfah, beliau kemudian dawuh kepada Abu Bakar As-Siddiq sebagai teman setianya, mengatakan, ini apa enggak jalur ke Mekah? Iya, beliau langsung irtamma Rasulullah bisyaugi Makkah al-Mukarramah. Rasulullah langsung susah, Rasulullah langsung prihatin karena betapa rindunya beliau. Padahal belum lama beliau meninggalkan itu. Artinya apa? Bahwa mencintai tanah air itu memang dari dulu, Pak. Tapi saya akan menceritakan, kemarin tidak saya jawab, tapi hari ini akan saya jawab. Bahwa al-mahabbah, ini terakhir ini bab cinta ini terakhir ini. Habis ini langsung pulang saya. Karena kayaknya beda saya dengan Habib Zainal Abidin. Saya cerita bahwa di beberapa kitab kita mengatakan bahwa al-mahabbah yakni mahabbatullah, inna mahabbatullahi subhanahu wa ta'ala hiyal ghayah al-quswa. Cinta kepada Allah ini adalah ujung minal maqamat, dari semua makam, dari semua tujuan kita untuk menghadap kepada Allah. Yang paling istimewa, yang paling tinggi tingkatannya itu adalah makom mahabbah, makom cinta. Karena fama ba'da idrakil mahabbah huwa samratun min simaril mahabbah. Karena apapun setelah mahabbah itu ada pada diri kita, itu semua hanya buah daripada cinta tersebut. Jadi barokah cinta, kemudian kita ada ridho bima qaddarallahu lana, dengan apa yang ditakdirkan Allah kepada kita. Kita ada al-ungsu, kita ada apa namanya? Ungsu niku napa nggih? Anis itu ketenangan. Kita ada ketaatan, kita ada ketakwaan. Ini semua adalah buah daripada mahabbah. Cuman yang sering kita lupa bahwa mahabbah itu punya syarat rukun yang harus kita lakukan sebelum mahabbah itu ada. Salah satunya adalah at-taubah, tobat, sabar, zuhud, dan lain sebagainya. Lah kemudian kita potong, yang penting kita cinta. Nah ini, ya enggak apa-apa. Yang penting berarti kalau memang kita benar-benar cinta dengan orang yang kita cintai, misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan harus ingat, Asy-Syaikh Hasan Al-Basri itu mengatakan bahwa mahabbatul Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, mencintai Rasulullah itu aslinya adalah fadzalika an mahabbatillah, itu hanya karena kecintaan kita kepada Allah. Wa kadzalik mahabbatuna ila auliyaihi wa adkiyaihi wa sulahaihi. Begitu pula kecintaan kita kepada para ulamanya, kepada para habaibnya, kepada para kekasihnya. Sampai nek ngomong cinta Rasulullah, maka jenengan harus mencintai siapapun yang dicintai Rasulullah. Ketika jenengan mencintai Allah, maka jenengan juga harus mencintai siapapun yang dicintai oleh Allah. Sampai ngaku cinta mbek bojomu, maka jenengan harus berusaha maksimal untuk kemudian melakukan apapun yang kira-kira dicintai oleh bojomu, oleh istrimu. Niku pun mesti niku. Mergo fi'lul mahbub niku mahbub. Ya, fi'lul mahbub. Wa mahbubul mahbub.
perilaku orang yang kita cintai itu adalah dambaan kita, dan yang dicintai oleh orang yang kita cintai itu adalah yang kita cintai pula. Allah mencintai ulamanya, Allah mencintai habaibnya, maka kita sebagai hambanya yang mengaku mencintai Allah juga harus mencintai itu. Semoga cinta kita benar-benar dipupuk dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bibarokati shalah ala Nabi sallallahu alaihi wasallam Kabupaten Kediri dan sekitarnya benar-benar mendapatkan penjagaan dari Allah. Pokoknya muga-muga barokah iku mudhun tenan kanggo awake dhewe. Rahmate Allah barokah shalah mudhun nang awake dhewe. Lho Beb, niki Mbah napa nak kok Mbah sampean? Mas Bupati niki hebat lho. Sakniki sholawatan benjing niku onten ora orkes blok cah desa. Kowe aja ngetok-ngetoki desamu konser. Orkes bocah kempluk. Wong kadung kak pamerne awake dhewe luwih menarik tinimbang Pekalongan kok malah orkes. Bocah geblek. Aja sampai ketok desane awake dhewe gitu. Besok itu akan ada konser. Oh, ini buktinya Beb. Ini pasti di atas 30.000 orang ini Beb. Pasti di atas 30.000 orang. Bayangkan, orang Kediri begitu Beb, diajak sholawatan, super semangat untuk acara konser, ya pokok datang begitu saja. Ya begitu. Oh, kalau loh, ya Pak. Sesok kan teko kan, tapi semangatnya mesti semangat hari ini Beb. Pasti lebih semangat untuk bertemu dengan jenengan daripada bertemu dengan Raisa. Ya Pak. Pokoknya Kak Jaluk sak Kabupaten Kediri nek ono acara-acara kayak malam ini, kayak sholawatan pengajian, kudu semangat. Ojo sampai kalah semangat nalika acaranya misalnya Mas Bupati toko-toko mek ngundang sopo misalnya. Jangan. Pokok acaranya kayak acaranya Mbah Habib Zainal Abidin ini, wah harus lebih semangat. Misalnya hari ini yang datang 40.000, besok harus maksimal 39.000, sekian begitulah, kira-kira begitu. Tidak boleh lebih. Lo itu dicatat itu. Kata Imam Ghazali, kama takhadha adzamba wal aud ilaiha hirfa fattakhidit taubah wal aud ilaiha hirfatan. Sebagaimana kamu semangat melakukan maksiat, kamu harus lebih semangat untuk melakukan taubah, untuk melakukan perbaikan diri. Oh, Kabupaten Kediri juga seperti itu, Beb. Hari ini 40.000, besok maksimal 39, sekian lah. Enggak sampai 40.000, yakin saya. Lo bener itu, tapi tetap menyemarakkan karena ini adalah ya tadi itu, karena ini adalah acara yang digagas oleh anak daerah, oleh Mas Bupati, Mas sopo jenenge, Mas Dito, lali ya bupatinya. Tapi yo, betul itu biasa ya. Dan saya juga datang ke sini ya karena kecintaan kami terhadap Mas Bupati. Bupatinya masih muda, masih penuh semangat. Pokok muda jenengan, semangat jenengan. Ayo jenengan fokuskan untuk membangun Kabupaten Kediri. Punlah ngoten mawon saged kula aturaken ngapunten sedaya mawon khususnya kepada Habib Zainal Abidin. Mohon maaf kami selaku warga Kediri kalau ada hal-hal yang kurang berkenan wonten manah panjenengan, wonten penggalih panjenengan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ila sawa'is sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Liputan, Toho TV.